رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب آباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maka bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan hati darinya, yakni dari segala sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita, seperti dengki, ria, dan sombong. Jika seseorang sanggup membersihkannya, maka ia pun tahu cara menghindari sisanya dari rub'ul muhlikat. Kalau ia mampu mengantisipasi tiga sifat ini di dalam hatinya, mampu menghindari dengki, mampu menghindari ria, ditambah ia mampu menghindari sombong, maka sisa daripada maksiat-maksiat hati itu akan mudah dihindarinya. Karena tiga sifat ini adalah termasuk ibu daripada sifat-sifat maksiat hati lainnya. Ini menjadi ibunya tiga sifat ini: dengki, ria, dan sombong, yang disebut dengan rub'ul muhlikat. Rub'ul muhlikat itu seperempat daripada perkara-perkara yang membinasakan hati manusia. Namanya rub'ul muhlikat. Dan apabila engkau tidak sanggup melakukan ini, maka ia akan lebih tidak sanggup lagi membersihkan sifat-sifat buruk lainnya. Kalau tiga sifat ini ia tidak mampu menghilangkan di dalam hatinya, jangan harap ia bisa menghilangkan sifat-sifat yang lain. Jadi perlu yang diperhatikan tiga sifat inilah. Mudahan kadada betengger di hati kita. Yang pertama, hasad atau dengki. Benci ketika orang mendapatkan nikmat dan gembira ketika orang mendapatkan bala dan musibah, itu adalah alamat daripada hasad. Kemudian yang kedua, ria. Amal ibadahnya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dimuliakan oleh orang lain. Dan ria ini disebut oleh Rasulullah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Dan seluruh amal apabila dibarengi dengan ria, maka seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah kibir atau sombong. Dan ini pun juga adalah sifat yang sangat sulit untuk dihindari. Jadi jikalau ia tidak mampu menghilangkan tiga sifat ini di dalam hatinya, maka kata beliau, jangan berharap ia akan dibersihkan daripada sifat-sifat buruk lainnya. Jangan harap. Yang insya Allah nanti dijelaskan oleh musannif tentang memelihara diri daripada tiga sifat ini. Bagaimana cara kita memelihara diri daripada hasad, bagaimana cara kita memelihara diri dari ria, dan bagaimana cara kita memelihara diri daripada sombong atau takabur. InsyaAllah dipelajari nanti. Jadi sifat mulia itu bukan bawaan, tapi hasil daripada latihan. Bukan bawaan. Cocok aja Siden tuh ya, keturunan abahnya sabar, makanya anaknya sabar juga. Oh ada lain ilmu keturunan.
Sifat mulia itu hasil dari latihan. Sehingga Nabi menyebutkan al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Hilim, sifat mulia itu ia akan dapatkan dari latihan. Sabar itu harus dilatih. Syukur harus dilatih. Ridha harus dilatih. Dan perlu dengan ilmu. Orang tidak akan bisa sabar tanpa ada ilmu dengan sabar. Jadi kada ada jalannya ia akan membersihkan hatinya kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi seluruh maqam daripada segala sifat-sifat kemuliaan itu harus dengan ilmu. Orang yang duduk di maqam sabar ada ilmunya. Orang duduk di maqam syukur ada ilmunya. Orang yang duduk di maqam zuhud ada ilmunya. Maka dengan ilmu itulah ia bisa melatih hatinya. Al-hilmu bitahallum. Biar ngarannya sabar berdahulu, tapi mun kada dilatih tetap pemamayan. Biar bengaran syukur, tapi kada dilatih syukurnya tatapai kufur dengan nikmat Allah. Jadi sabar, syukur itu bukan sifat bawaan, bukan hasil dari keturunan. Sebagaimana halnya ilmu, ilmu bukan hasil daripada keturunan. Laisal waladu yuladu adiman. Tidaklah seorang anak itu terlahir dalam keadaan adim. Tetapi ilmu itu bita'allum. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan dituntut. Sekalipun ia anak seorang ahli maksiat, kalau ia menuntut ilmu, ia akan alim. Dan jikalau ia anak seorang ulama, tapi ia malas menuntut ilmu, maka jangan ia akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi ilmu itu bukan keturunan. Kada kawa cocok aja sidin tu alim, mulai abahnya kayaknya alimnya, kada dasar sidinnya yang cangkal menuntut ilmu. Kada kau dihubungkan lawan keturunan, kada. Ilmu itu kasbi, lain darah itu wahbi. Keturunan itu nasab, nasab itu wahbi. Kalau ilmu itu kasbi, kasbi itu usaha. Orang yang alim itu memang harus diusahai. Ia bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu agama. Ia mutalaah dengan keras. Ia menuntut ilmu dengan para ulama. Ia menghafal segala macam Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu didapatkan dari usaha. Nah, sedangkan nasab itu wahbi, pemberian Allah. Seperti orang yang keturunan Rasulullah, zuriat Rasulullah, mereka itu bukan kasbi, bukan usaha, memang pemberian Allah, memang takdir dari Allah. Kada kau diapai, itu kada kau diapai. Kalau bang imbah jadi alim lalu jadi habib, kada mau. Tohok menuntut ilmu, kalinya hujangannya jadi habib sidin, bubungulan ngarannya. Habib tuh lain hasil usaha, lain. Habib itu keturunan. Makanya keturunan Rasulullah itu ada dua. Ada zurriyat nasab, ada zurriyat sabab. Zurriyat nasab ya yang sedarah lawan Rasulullah. Keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Ada Al-Husaini, adalah Al-Hasani. Al-Husaini ini kan Adawiyin. Itu namanya zurriyat nasab. Sedangkan zurriyat sabab ya ilmu dan cinta kepada Rasulullah. Makanya para ulama disebut oleh Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris Rasulullah itu bukan hanya ahlul bait, tapi para ulama.
Para ulama itu mewarisi apa? Mereka mewarisi ilmu Rasulullah. Sedangkan ahli baitnya Rasulullah itu mewarisi darah dagingnya Rasulullah. Dan kedua orang ini mulia. Para ulama dimuliakan karena ilmunya, dan para habaib itu dimuliakan karena nasabnya. Dan kedua-duanya tertera di dalam Al-Quran. Seharusnya antara ulama dengan habaib itu bersatu, bukan saling memenangkan, bukan saling melebihkan diri, bukan. Tetapi mereka itu kedua-duanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jelas Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kemuliaan ahlul baitnya Rasulullah. Apa? Wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Bahwasanya Allah menginginkan kepada kalian agar Allah menghilangkan kekotoran-kotoran yang ada di dalam diri ahlul bait, liyutahhirakum tathira, dan Allah mensucikan mereka akan sebagai kesucian yang sempurna. Liyutahhirakum tathira. Jadi para ahlul baitnya Rasulullah itu dari kecilnya mereka sudah mulia dengan nasabnya. Dan kita wajib mengakui ini dan wajib meyakini. Belum lagi perintah Rasulullah tentang menta'zimkan mereka para ahlul baitnya Rasulullah. Jadi hati-hati, ini zaman fitnah sekarang ini tentang rami-raminya beberapa oknum yang mengklaim bahwasanya Alawiyin bukan zuriyat Rasulullah. Kita jangan umpat-umpatan. Kalau binakatulahan gonol, hati-hati. Kita jangan umpat-umpatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita mereka para Alawiyin adalah zuriyatnya Rasulullah. Bangsa mereka itu banyak. Ada yang bangsanya Al-Haddad, ada yang Al-Attas, ada yang Al-Aidarus, ada yang Al-Habsyi dan lain-lain sebagainya. Dan datu-datu mereka itu rata-rata orang-orang saleh, rata-rata kutubun minal aqtab, rata-rata waliyun min awliyaillah. Karena mereka sedarah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan keluarga Rasulullah. Kita wajib menta'zimkan mereka dan kita pun juga wajib mencintai mereka. Kita berharap apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Man mata wa huwa ala hubbi ali Muhammad mata syahidan." Man mata wa huwa ala hubbi ali Muhammad mata mustakmilal iman. Man mata wa huwa ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kata Rasul mereka itu meninggal dunia walhal keadaan hati mereka itu cinta kepada keluarga Rasulullah, maka dipastikan ia mati dalam keadaan syahid. Dan barang siapa meninggal dan ketika itu hatinya cinta dengan keluarga Rasulullah, maka dipastikan ia meninggal dalam keadaan sempurna iman. Dan barang siapa meninggal hatinya ketika itu cinta kepada keluarga Muhammad, maka dipastikan ia meninggal dalam keadaan maghfuran lah, dosa-dosanya diampuni Allah. Itu yang kita harapkan dah. Cukup kita mencintai keluarga Rasulullah, kada usah yang hendak bakaku-kaku keluarga Nabi. Sebagai pencinta saja sudah diberikan fadilat yang luar biasa. Sebagai pecinta cukup.
Ini kada kujuk sana kujuk sini mencari zuriat. Kalau undani Habib, kalinya pas diselidiki almanak. Orang Al-Idrus, Al-Hafsinya kada almanak kan mau bener. Ada juga takaras-karas sedikit aluminium. Allah, nggak usah kita hendak mengaku-ngaku, cukup kita jadi pecinta muhibbun li ahlil baiti Rasulullah. Itu sudah diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Mencintai keluarga Rasulullah, ia akan mati dalam keadaan syahid, ia mati dalam keadaan maghfuranlah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan ia mati dalam keadaan sempurna iman. Allah, ini yang kita harapkan. Tapi sebagai pecinta keluarga Rasulullah, memang penuh ujian dari Allah, penuh ujian dari Allah. Dan perlu sabar sakarung. Kada sakarung bang lah, saton. Perlu sabar, penuh ujian dari Allah. Kada mudah tulah mengaku sebagai pecinta itu, kada mudah. Iya. Jadi kita ini masih belajar mencintai, bukan bertitel sebagai pecinta asli, bukan. Masih belajar. Belajar mencintai keluarga Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu diabadikan kemuliaannya di dalam Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Allah. Nah, sedangkan ulama mereka pun juga dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas saja dalilnya. Siapa lagi yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dimuliakan oleh Allah. Innama akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi setiap orang yang dimuliakan oleh Allah, maka wajib kita memuliakan mereka. Dan setiap orang yang dibenci oleh Allah, maka kita pun juga wajib membenci mereka. Jadi kita ini punya patokan, di mana patokannya Al-Quran. Itu patokan kita. Makanya ketika ditanya siapa imam engkau, jawaban kita wal Quranu imami, Al-Quran adalah imamku. Yang ngarannya imam itu jadi ikutan. Ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu, ya ikut. Yang namanya imam itu jadi ikutan makmum. Ketika imam ruku', makmum ikut ruku'. Imamnya i'tidal, makmum ikut i'tidal. Maka siapa imam kita? Wal Qur'anu imami. Quran adalah imam kita. Allah. Jadi pondasi kita, patokan kita Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang kada kawa memahami Quran, membaca barang lawan Quran. Udah nih guru aja kada tayap sahama-hama kada paham Quran, biar membaca barang. Ya Al-Quran itu biar kada paham itulah, tetap ketika kita membacanya sebagai ahabbul a'mali ilallah. Ahabbul a'mali ilallah. Sepaling dicintai amal di sisi Allah adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bifahmin atau bi ghairi fahmin, dengan pemahaman ataupun dengan tidak pemahaman. Baiknya paham apa yang dibacanya ataupun ia kada paham dengan apa yang dibacanya, maka tetap ketika ia membaca Al-Quran, ahabbul amali ilallah, adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Mudahan lisan kita ni ketujuh baca Quran. Iya.
Nah, kembali lagi. Apabila engkau tidak sanggup melakukan ini, maka ia akan lebih tidak sanggup lagi membersihkan sifat-sifat buruk yang lainnya. Mun tiga perkara ini, nah, kadakawa kita membersihkannya maginnya. Sifat lain, dengkinya masih bertengger di hati, riyanya masih ada di hati kita, kan? Ditambah lagi sombongnya. Maka ini tiga sifat yang sulit untuk menghilangkannya. Allah. Tapi untungnya ada amal yang terlepas daripada segala penyakit batin. Ada amal. Apapun penyakit hati kita, ketika kita melakukan amal tersebut tetap diterima Allah. Nah, ini yang kita cari nih. Yang pertama salawat kepada Rasulullah, yang kedua istighfar. Dua amal ini yang penting nih. Jadi salawat dan istighfar ini kadada riyanya, kadada sombongnya. Allah. Biar di hati itu riya, tapi montongnya membaca salawat tetap sampai lawan Allah. Di hati sombong, tapi montongnya membaca salawat karena suaranya baik, lalu menyaringnya membaca salawat tadi, sombong hatinya, tetap salawatnya itu diterima oleh Allah. Kenapa jadi salawat ini luar biasa nih? Karena disebut nama kekasihnya Allah, Sayyiduna Muhammad. Artinya orang yang menyebut nama Rasulullah di dalam amalnya, maka amal itu akan menjadikan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Mengapa salat menjadi afdalul ibadah? Sepaling afdal seluruh ibadah adalah as-salawatul mafruḍah, sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena di dalam salat ada salawat kepada Rasulullah. Bukan sebaliknya, kenapa salawat itu hebat? Karena terdapat di dalam salat, bukan seperti itu. Jangan dibalik pemahamannya. Tahulah salawat ini jadi harat karena ada di dalam sembahyang, bukan. Sembahyang itu hebat karena di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah. Karena di dalamnya ada mengandung salawat kepada Rasulullah. Sehingga seluruh amal yang paling afdal adalah as-salawatul mafruḍah, sembahyang 5 waktu. Ya Rasulullah. Ya, bila orang tu parak lawan Rasulullah, mau tu mulia tu mau. Ya, rumusnya parak lawan Nabi. Tu ya, rumusnya parak lawan Nabi. Sandal yang dijajak oleh Rasulullah menjadi mulia karena yang menjajaknya Rasulullah. Biar sandalnya emas, tapi yang menjajaknya Fir'aun, maka tidak akan mulia. Sampai slogan sandal Rasulullah itu menjadi wafaq, menjadi azimat, menjadi keberuntungan bagi orang yang membawanya. Ya, di majelisnya ulun andakna ada 6 terompah Rasulullah. Itu terompah Nabi tak? Kenapa nggak ada tahu? Apalah guru tuh kemudian nangkai coring-coring nangkai itu ya. Itu slogan terompah Rasulullah. Pak ada murah maulah itu. Ya dianggap murah bolak-balik tak? Ya Rasulullah, tabarrukan bina'din Nabi, mengambil berkat dengan sandalnya Nabi. Kemudian slogan dari majelis kita Ar-Rafiqul A'la, sandal Nabi juga dikurung dengan 2 sandal Nabi. Kadada banglah di sini. Ada slogan Ar-Rafiqul A'la karena sandal Nabi juga udun termasuk penggemar sandalnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita jangankan jadi sandal, kita debu yang ada di sandal itu aja himung benar.
Kenapa? Karena sandalnya bakas menjajah Rasulullah. Bakas bukan jajah. Karena sandalnya bakas dijajah oleh makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Musa mendengar berkhalwat ingin bermunajat kepada Allah, maka Allah mengatakan fakhla' na'daik, lepaslah dua sandalmu ya Musa. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah pada malam Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah di dalam riwayatnya tetap memakai sandalnya. Bahkan satu riwayat menyebutkan sandal Rasulullah itu tak pernah menjajak arasy Allah. Hebatnya sandal Nabi. Ini sandal yang menjajaknya yang haram. Lain sandalnya bang yang haram, kada yang menjajaknya yang haram. Jadi debu di sandal tu gini sudah alhamdulillah. Debunya aja kita hendak, kada usah gini yang hendak jadi sandalnya, debunya aja sudah luar biasa kemuliaan yang Allah berikan. Jadi dua amalan ini aja yang dibanyaki itu salawat istighfar, salawat istighfar. Dan salawat istighfar ini kata ulama menjadi asbab bersihnya hati. Semakin banyak ia membaca salawat, maka salawat ini semakin membersihkan hati kita. Demikian istighfar. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, pada waktu itu Allah akan membersihkan hati kita. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, fa in taba saqula qalbuh, fa in taba saqula qalbuh. Ketika ia taubat meminta ampun kepada Allah, Allah mengkilatkan sakula itu, bukan hanya bersih, Allah kilatkan hatinya. Sakula qalbu. Istighfar jadi dua amal ini sudah anti daripada penyakit-penyakit hati, artinya tetap diterima Allah, ditambah menjadi pembersih hati. Dan kita kawal istiqamah, baca salawat, baca istighfar. Mana guru baiknya, kada duanya tuh baik, kada duanya. Kada mengalahkan baca Quran bang, kada mengalahkan membaca zikir, kada. Tapi kalau Quran masih ada ditolak Allah. Ketika hatinya ria dalam keadaan membaca Quran, maka tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan terkadang Nabi menyebutkan Al-Quran itu melaknat kepada orang yang membacanya. Rubbata lil-Quran wal-Quranu yal'anu, atau kama qala Rasulullah. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran sendiri melaknat kepada orang yang membacanya. Dan sama halnya zikir-zikir yang lain. Tetapi yang paling selamat dua macamnya, salawat istighfar. Jangan salawat kada, jangan salah paham lalu salawat istighfar. Itu ngaran aja salawat tu banyak. Ya Allah ya Rasulullah. Ada bertakun lawan guru jar amalan apa yang paling bagus? Yang bagus tu ya sedin salawat. Salawar kah guru jar? Kada jar guru salawat. Oh salawar, kan salah dengar. Salawat je guru. Oh salawat gajar hanya paham. Berapa kali guru pun kawas 1000 kali durai. Pun kawas 1000 jar guru sehari semalam. Kawan guru kira-kira kurang pada 1000. Ulun masalahnya hawar barang jar guru kawan 500 barang. 500 kah? Pikir-pikir akan asa banyak bener guru. 500 nih kawan kurang pada 500 guru. Kawan jar guru 300 kah? 300 tuh ya alhamdulillah gitu ya guru kawan.
asa kada mampu jual guru aing ini banyak macam-macam bini ada anak pulang gawian pulang macam-macam sakada mampu 300 kawalah kurang pada 300 ya guru kawai sudah 100 barang 100 kali sa nang kayak ini aja pang guru yang bagusnya pian baca 1000 pahalanya gasan ulun bungol ya guru ini nyamanan lah dan jangan koler gitu nih nah baca sholawat jangan koler apalagi hendak guring tuh sampai tak guring kadang muntung tuh nah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ujar guru ulun sholawat itu sabarataan diterima Allah kecuali bacaannya luput ya sini jadi dibujurakan bacaannya yang membaca salawat ini dibujurakan sad dibaca sad sin dibaca sin jangan tak paling Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi orang Allahumma salli sa jangan sa Allahumma salli kada Allahumma salli kada so itu kada yang harus monyong so kada so jadi cara penyebutan so itu dibuka rahang so dibuka rahang kada yang dimonyongkan kada so kada so si nah waktu menyebutkan dhammah su hayar monyong so si su salli sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ada sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad jangan banyak didengar sallallahu ala Muhammad ada yang panjang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ada dematnya di situ sallallahu ala Muhammad bujur akan bacaan guru ulun pang menyambat dari itu jasidin salawat itu sabarataan diterima Allah kecuali bacaannya salah ya sidin macam-macam salawat itu macam-macam ada bahari ulun dibari guru ulun salawat apabila kita istiqamah membacanya itu kawat terbagi awak kita ada di Kota Baru ada di Banjar ada di London sana misalnya mau istiqamah bang membacanya ada tuh salawatnya khusus tuh salawat membagi awak ngarannya adalah salawat membagi awak kalau kada khilaf nang ini bunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurus samawati wal ardh itu salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurus samawati wal ardh macam-macam salawatnya udah ambil ijazah salawat itu ribuan ada tak amalakan sebutin aja paling padat pulang ada ribuan ada mengambil ijazah salawat itu luar perguruan banyak ya Rasulullah tinggal mengamalakannya aja kita termasuk Burdatul Mukhtar itu salawat burdah yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri sahibul burdah ini bagus diamalkan di kampung-kampung membaca burdah nih. InsyaAllah apabila di kampung dibacakan burdah itu Allah turuni kampung tadi rahmat dan Allah tolak pada kampung tadi bala dan musibah. Apabila orang membaca burdah itu istiqamah apalagi hari-hari inilah InsyaAllah kada pacangan dimatiakan kecuali ziarah ke makam Rasulullah dan menunaikan haji dan umrah. Kada pacangan dimatiakan Allah kecuali ia ziarah ke makam Rasulullah dan menunaikan ibadah haji dan umrah.
asal istiqamah membaca burdah dah. Nah, orang yang istiqamah mengamalkan dalailul khairat yang disusun oleh Syekh Sulaiman apa? Jazuli. Ya. Dalailul khairat adalah itu menurut khabar dari ulama orang yang mengamalkan dalailul khairat itu sugih dunia akhirat. Sugih dunia akhirat. Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Lengkap seberataan salawat itu apa? Ada berataan di ya Rasulullah. Nah, kemudian janganlah sering menyangka bahwa diri kita selamat dari dosa dengan niat yang baik dalam belajar ilmu, sementara dalam hati kita terdapat sifat dengki, riya dan kesombongan. Jangan pernah merasa selamat. Mantangan kita nih, para penuntut ilmu, cangkal beribadah, jangkal berzikir, lalu merasa selamat. Jangan, karena keselamatan yang utama itu bukan zahir tapi batin. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan mendapatkan, tidak akan menjadi manfaat harta-harta mereka, anak-anak mereka, melainkan yang kelak akan menjadi manfaat. Kata Allah, man atallah, orang yang datang kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, termasuk menuntut ilmu, biqalbin salim, hatinya selamat. Jadi catatannya itu biqalbin salimnya itu, man atallah, orang yang datang kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Biar cangkal sembahyang mun hati kada selamat, habis pahala sembahyang. Biar cangkal baca Quran mun hati kada selamat, habis pahala baca Quran. Jadi kata beliau, jangan merasa diri kita selamat setelah kita berniat baik dalam belajar ilmu, sedangkan hati kita masih penuh dengan kedengkian. Hati kita masih minta tangguh lawan orang, hendak minta puji lawan orang. Hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, sombong di hatinya. Wal'iyadzu billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyatun khasyatullah fil sirri wal alaniyah, wal adlu fil ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa thalathun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ada 3 perkara kata Rasulullah yang dapat menimbulkan keselamatan. Dan kita hendak selamat, maka sungguhi 3 perkara ini. Yang pertama kata Nabi ialah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah ketika ia sendirian ataupun ketika ia berkumpul dengan orang lain. Kada yang rahatan berkumpul orang banyak, hanya model kayak penyembah yang hanya montong bepandir baapik pas sakana sorongonan, kada takut dengan Allah. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta.
Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hendak di Makkah kah? Hendak di kota Baru kah? Hendak di kamar sorongonan kah? Hendak waktu di acara orang banyak kah? Tetap ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kalian dimanapun kalian berada. Kada rahatan di masjid hanya rabbil nahab. Rahatan di rumah biasa-biasa aja. Memang berat. Yang ittaqullah apa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Bukan hanya takutnya dengan anggota tubuhnya, tetapi yang paling utama ia takwa kepada Allah dengan hatinya. Sir itu hati, alaniyah itu anggota tubuh. Kebanyakan orang mendefinisikan takwa ketika ia mengerjakan salat, ketika ia mengerjakan puasa Ramadan, ketika ia meninggalkan dosa dan maksiat zahir. Maka itu takwa secara adaniyah. Alaniyah ini ya anggota tubuh. Ada yang mengatirkan adaniyah ini ya terang-terangan telah nampak oleh mata tu adaniyah. Ngarannya masih kawa dilihat orang, sembahyang kan kawa dilihat orang, berzakat kawa dilihat orang, haji umrah ni kawa dilihat orang. Tetapi yang namanya takwa, Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna wa asyara ilal qalam. Sebenarnya takwa itu di sini kata Rasulullah, dan beliau mengisyaratkan kepada hati. Banyak orang yang takwa secara zahir, tapi batinnya masih penuh dengan maksiat kepada Allah. Batinnya masih penuh dengan dosa-dosa batin, penyakit-penyakit yang membinasakan akan amal saleh. Orangnya penyembahyang aja, cuman hatinya sombong. Orangnya cangkal beribadah, tapi pamalar. Pamalar ini penyakit hati ini, penyakit hati. Jadi bakhil itu bukan penyakit, bukan dosa zahir, bukan, tapi dosa batin. Penyakit hati. Dan mudahan Allah memberikan kita taqwa fi sirri wal adaniyah. Taqwa yang sebenarnya itu di hati kita. Ketika kita merasa lebih buruk daripada orang lain, ketika hilang di dalam hati kita kedengkian kepada sesama orang yang beriman, ketika di dalam hati kita penuh dengan rahmat, disitulah taqwa. Hati kita penuh dengan kasih sayang, sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Hati Rasulullah itu penuh dengan rahmat. Mudahan Allah bersihkan hati kita. Mun kita kada sungguh-sungguh di pintangan hati ini, maka kita tidak akan selamat dunia akhirat. Jadi memang harus ada kesungguhan di dalam membersihkan hati. Harus ada riyadhah, latihan. Latihan. Dasar dilatih itu bang. Hati ini mun kada dilatih kada ngawah. Dan ini yang diutamakan oleh orang-orang soleh terdahulu untuk dirinya, istri dan anak-anaknya adalah kebersihan hati. Sampai pada suatu hari ada seorang habaib, beliau pernah mengatakan, ini tertera di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, lau khayyarani Rabbi, seandainya Tuhan itu menyuruh aku baina ayyakhtara al-ilma
wassalamata sadri li auladi, antara memilih ilmu lawan selamat hati lawan anak-anakku, jar ulama tadi, jar Habib tadi dah. Fakhtartu salamata sadri ala auladi 'anil ilm, maka aku lebih memilih selamat hati anakku biar kada alim. Aku lebih memilih anakku selamat hati biar kada alim ya sudah. Maksudnya alim zahir, bukan orang yang bersih hati ada yang kada alim, kada. Justru dengan ilmu itulah lalu bersih hatinya. Yang dimaksud dengan biar kada alim, alim zahir, bukan alim batin, bukan. Karena ilmu batin adalah ilmu membersihkan hati, sedangkan ilmu zahir ini akan membahayakan hati bagi orang yang hatinya tidak selamat. Ilmu zahir itu bahaya. Cuman kada boleh juga kita kada menuntutnya, wajib juga kita tuntut. Karena zahir itu adalah gawian Nabi. Ilmu zahir ini gawian Nabi, sedangkan ilmu batin itu halnya Nabi. Halnya Nabi, hatinya Rasulullah ilmu batin, zahirnya Rasulullah ilmu zahir. Kayak berwudu itu zahirnya Nabi, sembahyang zahirnya Nabi, sabar hatinya Nabi, halnya itu halnya Nabi ngarannya. Syukur halnya Nabi, ridha halnya Nabi. Dan kedua-duanya tetap ittiba'an bi Rasulillah zahiran wa batinan. Jadi amal itu ada dua, amal zahir dan amal batin. Kedua-duanya tetap mengikuti Rasulullah, tetap mengikuti Nabi. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah, berlaku adil dalam keadaan marah dan ridha. Ini berat juga nih, tetapi inilah jalan selamat. Ketika ia bisa adil ketika dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha. Amun ridha masih nyaman adil, waktu sarik ngalih adil. Adil itu lalawanan zalim. Zalim itu definisinya wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempat, tuh zalim namanya. Nah sebaliknya adil, meletakkan sesuatu tepat pada tempat, sesuai dengan tempatnya, tuh adil ngarannya. Adil itu lalawanan zalim. Nah bersifat adil ketika hatinya marah itu sulit. Bersikap adil. Makanya sampai ada di dalam hadis Rasulullah, janganlah engkau memutuskan suatu masalah wa anta ghadban, sedangkan engkau dalam keadaan marah. Jadi waktu kita sarik itulah jangan pernah kita ingin memutuskan suatu masalah. Karena ketika kita memutuskan suatu masalah pasti wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, pasti kebanyakannya zalim. Jangan kalian memutuskan suatu masalah wa anta ghadban, sedangkan kalian dalam keadaan marah. Ini perkataan Rasulullah. Rahatan sarik dah. Jadi tenangkan dulu hati kita, dinginkan dulu pikiran kita, baru putuskan masalah. Jangan rahatan. Nah, abang hirang muha. Yang ikam kucarai. Lalu laki itu imba 2 hari maka talak 3 bulan menyesalam. Allah. Jangan pernah memutuskan sesuatu wa anta ghadban, sedangkan engkau dalam keadaan marah. Jadi berlaku adil di waktu marah itu sulit. Tetapi ketika ia bisa melakukan sifat adil di waktu ia marah ataupun di waktu ia ridha, maka ia akan diberikan keselamatan oleh Allah.
Waktu senang adil, ia tetap meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Waktu marah maka sesuai dengan tempatnya. Allah kiasai lagi di pintangan mana tuh yang ngarannya adil tadi tuh. Lelawanan adil tadi ya zalim. Kalau zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat, maka definisi adil sebaliknya, meletakkan sesuatu sesuai pada tempat. Sebagaimana Nabi mengajarkan kita ketika kita mendudukan seseorang, anzilun nas manazilahum, dudukan manusia dengan porsi-porsi mereka. Anzilun nas manazilahum, dudukan manusia sesuai tempat mereka. Sama halnya ketika kita berbicara, sesuaikan dengan orang yang kita bicarai. Hadithun nas ala qadri uqulihim, bicarai manusia sekedar akal mereka. Mun kita bepandiran lawan TK, jangan kisah kalian bagian sampai sin kostan bebungulan. Ada tahu TK? Hadithun nas, itulah yang namanya adil. Ia meletakkan sesuatu sesuai pada tempat. Guru ulun bepandir dahulu, ujar sidin sambil menasehati ulun. Ujar sidin, ikam pondokan kalau aja sidin, pondokan. Pondokan itu lain pada orang kampung ya sidin. Lain pada orang kampung, pondokan tuh menuntut cangkal. Ibarat sembahyang tuh cangkal ya sidin, amalan cangkal. Jangan disamakan ikam lawan orang kampung ya sidin. Itu tuh. Jangan mengarasi orang kampung nang kayak ikam. Tuh kata-kata guru ulun. Sesuaikan porsi mereka, dudukkan tempat mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ini kada orang tuh menuntut ilmu kada suah menuntut ilmu gawian gen bina kada karuan, yang dilajari ilmu ma'rifatullah yang tinggi-tinggi, ya bebungulan gila akhirnya orang. Dalil wujud hajanya kada tahu, dalil sifat kidam hajanya kada hafal, sifat 20 aja kada tahu, yang dilajari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ilmu yang ringkas nang gitu. Yang tahu ngot di muka rumah kena tatawa. Gila. Aku nijar guru tadi bepandir, alhamdulillah bisi murid 3, gila 4. Murid 3 ternyata gilanya 4. Bingung orang ditakoni, siapa yang 4 nih? Guru. Kayaknya gurunya gila juga. Hadithun nas ala qadri uqulihim, bicarai manusia sebagaimana akal mereka, sesuaikan tempatnya. Maka Rasulullah dengan setiap sahabat itu beda-beda caranya, kada sama. Kalau pang sama melakukan sahabat kada beda-beda. Ada yang pina tawangal, Nabi bandingi itu. Ada yang kisah Nuaiman dah. Rami panjang kisahnya dah. Ada yang pina patuhan, Nabi karasi. Itu tuh cara Nabi itu. Cara Rasulullah seperti itu. Sesuaikan tempat mereka, itulah yang disebut dengan adil. Kalau kakanakan TK kita bari 5.000 sangwa sekolahnya, SD 5.000, SMA 5.000, adil lah. Aku hendak adil lawan anakku sama rata berataan. Bila 5.000 itu bongol len adil. SMA 5.000 betaksinya ke sekolahan min, kada plus lagi min. Yang adil itu TK 5.000, SD 5.000, SMA 15.000. Nah adil ngarannya. Nah itu sesuai lawan tempat gitu tuh. Ya Rasulullah, wad'u syai' fi mahallih. Nah kemudian yang ketiga, parak 10 nah. Yang menjadi jalan selamat kita yaitu berbuat wajar atau seadanya dalam keadaan miskin dan kaya, kada berubah. Rahatan miskin penaguran, sugih penaguran juga. Jangan imbas sudah sugih senyum gini tetangga, kada lagi pina karas muha.
Rahatan baduit kada baduit sama aja, jangan berubah. Ini kada baduit sedikit pina lain lawan kakawanan, jangan berubah. Baik amun baduit terus timbang bah tu miskin apa habar kada dikawani orang. Rahatan jadi pejabat lawan kada jadi pejabat sama aja. Jangan waktu jadi pejabat sombong, jabatan tuh ada waktunya. Waktu belum jadi pejabat maka kada tahu lagi datang ke rumah-rumah orang, tolonglah kawa cucukakan kena mata unda. Minta cucukakan lawan orang bah kada tahu basambah-sambah lawan orang sebelum jadi pejabat, sudah jadi pejabat sombong ya minta ampun. Berarti yang meulahnya sombong apa? Jabatan. Yang meulahnya merasa lebih baik dari orang lain apa? Kekayaan harta. Maka langkah kita cari apabila orang sugih itu lawan orang miskin, sama aja dihadapinya nang kayak orang sugih. Ngalih dicari nih. Atau kita tuh menerima tamu orang miskin kah, orang sugih kah, sama aja. Kada bila orang sugih pina belain pelayanan, bila lawan orang miskin biasa-biasa aja kada. Berarti ada perubahan. Perubahannya bukan karena Allah tapi karena harta. Beda pang mun orang alim datang, lain pelayanan kita lawan orang biasa. Ini memang dianjurkan karena kita diperintahkan memuliakan mereka. Mun orang sugih adalah kita diperintahkan memuliakan kita. Seandainya kita memuliakan orang sugih juga, maka bukan kekayaannya kita muliakan, tetapi sifat pemurahnya yang kita muliakan. Dan sudah ada hadis Rasulullah yang sering kita dengar, apa ujar Nabi, apa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah dhahaba thuluth dinih. Barang siapa tawadhu, tunduk hatinya, bersujud lawan orang sugih karena kesugihannya, dhahaba thuluth dinih, hilanglah 2/3 agamanya. 2/3 agama kita tuh dibagi jadi 3, 2 bahagian habis, sebahagian aja lagi nih tersisa. 2/3 nih hilang. Apa yang menghilangkan 2/3 agama kita? Tawadha'a li ghaniyyin li ghinah. Tunduk lawan orang sugih karena kesugihannya, bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena kesolehannya. Kalau kita menghormati orang sugih karena kesolehannya, oke, itu tidak dilarang di dalam agama. Kita menghormati orang sugih karena sifat pemurahnya yang luar biasa, oke, ini akhlak mulia, kita boleh memuliakannya. Tapi kalau ini hanya sugih samansa benar aja tuh, sugih wara aja, pejabat benar aja, kada ada manfaatnya bagi umat, maka tidak ada perintah untuk memuliakan mereka. Kada ada perintah. Makanya ulun kada tapi model koler benar juga yang menyimpan nomor orang-orang sugih itu ada, yang mendatangi rumah orang sugih, apalagi berselfie lawan orang sugih. Kada pang mun sombong tuh kada sumbing bener. Mun dibari orang bang duit tarima ayo, karena dibari. Orang miskin kan bari ulun tantop, apalagi orang sugih. Allah, jangan bangga waktu kita nih bakawan ulang sugih, bangga. Ulun bian jujur, nah ulun himung bakawan lawan orang yang biasa saja. Ulun katuju bakawan orang piana sakit-sakit, ulun himong enggak. Jadi pandiran tuh sembarangan aja, bahapal aja, enak pandiran besakian, macam-macam. Takana orang pindah sugih mah model batata gitu pandir, belum pejabat kamu yak pian bujuran tuh. Kalau pangulun himong bila datangi pejabat kada himong kada. Baik didatangi orang-orang majelis nih yang pengangguran tuh tarami sedikit. Kawa dibawa mahayal. Bujuran tuh, ini kejujur dari hati ulun. Kalau pang ulun bangga didatangi orang sugih kada.
Jadi bian yang binanu jangan model nang kaya supan baparak ulun asa supan di baparak guru tu jarah papina kada taiba duit katuju ulun. Dan Syekh Seman Bon beliau suka bergaul dengan orang-orang yang sakit. Ada yang nyaman ya bang. Ya Allah. Supaya kita ni kena kawa bersyukur lawan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ampun maaf beratan. Minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillah.